selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Kita mulai menapaki serial buku ke-25 Wiro Sableng dengan judul Cinta Orang-Orang Gagah. Siapkan dirimu kisanak, kita akan memasuki dunia persilatan yang penuh intrik dan tipu daya. Saat itu, menjelang fajar menyingsing, kesunyian dirobek oleh suara tawa bergelak seseorang. Orang ini tengah berlari cepat ke jurusan timur. Jelas suara tawanya bukan tawa sembarangan. Bukan saja mengejutkan burung-burung serta binatang-binatang lain yang tengah tertidur nyenyak dalam pelukan udara dingin, tapi juga menggetarkan tanah pada tempat-tempat yang dilajuinya. Begitu cepat manusia ini berlari hingga dalam waktu singkat dia sudah menempuh jarak ratusan tombak. Suara tawanya masih juga terus mengumandang. Di lain saat, di ufuk timur merambas sinar terang, tanda matahari telah terbit menyimpulkan diri, tanda malam telah berganti dengan siang, orang itu hentikan larinya. Dibasahinya mukanya dengan air embun yang menempel pada dedaunan di sekitarnya. Setelah merasakan kesegaran, maka dia meneruskan perjalanan kembali. Seperti tadi, lagi-lagi berlari sambil mengumbar tawa. Namun, sekali ini suara tawanya tidak berlangsung lama. Dua bayangan hijau berkelebat. Satu teguran yang hampir merupakan bentakan lantang terdengar. "Singgarmanik, gerangan apakah yang membuatmu pagi-pagi begini demikian gembiranya?" Orang yang lari sambil tertawa hentikan lari dan memandang ke depan. Begitu melihat dua manusia berjubah hijau yang berdiri 10 langkah di hadapannya, bergetarlah hatinya. Perasaannya serta mata jadi tidak enak. Dua orang berjubah hijau itu adalah dua brahmana kembar dari Bali yang dikenal dengan julukan sepasang kobra dewata. Jubah mereka yang hijau, kepala yang botak pelontos, ditambah muka yang lebar, serta tampang-tampang yang tidak sedap untuk dipandang, membuat keduanya benar-benar hampir menyerupai dua ekor ular kobra yang angker. Siapa tokoh silat di Jawa Timur yang tidak kenal dengan dua manusia yang menguasai rimba persilatan di Pulau Dewata ini? Mereka bukan dari golongan baik-baik. Inilah yang membuat orang tadi, yakni Singgarmanik, merasa tidak enak walau dia sendiri bukan pula tergolong manusia bersih dan baik. Setelah berbasa-basi dan menjura pada kedua orang itu, Singgarmanik lantas berkata, "Wah, di pagi begini bertemu dengan sepasang kobra dewata sungguh merupakan hal yang tidak terduga. Satu kehormatan bagiku, kalian mau menegur bertutur cakap." "Hendak kemanakah kalian berdua?" Nyoka Gandring, orang tertua dari sepasang kobra dewata, rangkapkan tangan di muka dada. Sambil mengulum senyum, dia berkata, "Angin kegembiraanmu lah yang agaknya telah membawa kami kemari. Coba kau terangkan, apa yang begitu menggembirakanmu hingga tertawa bergelak sepanjang jalan?" Sebenarnya tidak ada apa-apa," menjawab Singgarmanik. Hatinya semakin tidak enak. "Aku tertawa karena menurutku hidup dengan tawa gembira bisa mendatangkan kebahagiaan." "Betul sekali," menyauti orang kedua dari sepasang kobra dewata, yaitu
Nyoka Putubayan. Tetapi kami mendapat firasat bahwa kegembiraanmu kali ini bukan kegembiraan biasa. Terangkanlah, bagi sedikit kegembiraanmu itu pada kami berdua. Singgarmanik coba tersenyum. Jika kalian memang ingin bergembira, mari ikut ke tempat kediamanku, biar ku jamu makanan dan minuman yang enak-enak. Dan kalau kalian butuh perempuan cantik untuk hiburan, tak usah khawatir. Katakan saja, kalian mau yang bentuk bagaimana, aku Singgarmanik pasti menyediakannya. Nyoka Gandring mendehem beberapa kali, sedang Nyoka Putubayan hanya menyeringai. Undanganmu sungguh patut untuk diterima. Hanya sayang kami tak punya waktu banyak. Karenanya, kuharap kau sudi membagi kegembiraanmu di sini saja, sobatku Singgarmanik. Singgarmanik coba sembunyikan rasa kagetnya sambil berkata, kegembiraan apakah yang mesti kuberikan di sini? Kau ini ada-ada saja sobatku Nyoka Gandring. Aku pun tidak punya banyak waktu. Singgarmanik menjura dalam-dalam lalu siap untuk meninggalkan kedua orang itu. Tapi Nyoka Putubayan cepat bergerak menghadangnya seraya berkata, kenapa mesti terburu-buru Singgarmanik? Siang masih jauh. Lagi pula pembicaraan kita belum selesai. Harap maafkan aku sobat-sobatku. Aku mesti cepat kembali ke tempat kediamanku. Ada seorang tamu yang bakal datang. Nyoka Putubayan kembali menyeringai lalu bertanya, apakah tamumu itu pemilik tusuk kundai mustika yang kau curi dan sekarang berada di balik pakaianmu? Kini Singgarmanik tak dapat lagi menyembunyikan perubahan air mukanya. Meskipun demikian, dia masih menjawab, Nyoka Putubayan, aku tidak mengerti. Kau ini membicarakan soal apakah? Nyoka Putubayan tersenyum jumawa. Sambil rangkapkan sepasang tangan di depan dada, dia lalu berkata, seminggu lalu, kami ketahui kau berada di sekitar Danau Jembangan. Kau telah mencuri sebentuk tusuk kundai dari tempat kediaman tokoh silat yang bergerak si pemusnah iblis. Tusuk kundai itu bukan benda sembarangan, merupakan satu senjata mustika sakti. Sejak lama kami dengar kau adalah seorang pencuri lihai yang suka mencuri dan mengumpulkan barang-barang curian itu, terutama benda-benda mustika. Apalagi berupa senjata pasti jadi incaranmu. Sekarang, perlihatkan pada kami tusuk kundai itu. Singgarmanik geleng-geleng kepala sambil berdecak. Pendengaran dan penglihatan kalian benar-benar tajam luar biasa. Memang 1 minggu lalu aku berada di Danau Jembangan. Aku berniat hendak mencuri tusuk kundai yang kau katakan itu. Namun maksudku tidak kesampaian. Si pemusnah iblis terlalu tinggi ilmunya. Dia memergokiku. Untuk melawannya, aku mana punya kemampuan. Daripada mendapat celaka, lebih baik mengundurkan diri. Lain hari, jika angin baik, aku akan berusaha lagi mendapatkannya. Kalau kalian mau ikut sama-sama, hatiku akan senang sekali. Nah, puaskah kalian atas keteranganku ini? Puas sekali, sahut Nyoka Putubayan. Lalu saudaranya menimpali. Juga puas sekali melihat kecerdikanmu, tapi jangan harap kau bisa menipu sepasang kobra dewata dengan kecerdikanmu itu, Singgarmanik. Keluarkan tusuk kundai itu. Berikan padaku. Tegas, jangan berani berbohong. Habis berkata begitu, Nyoka Gandring ulurkan tangannya. Nyoka Gandring, apakah aku harus bersumpah untuk meyakinkan bahwa aku betul-betul belum berhasil mendapatkan tusuk kundai mustika itu? Bersumpah? Bagus juga. Tapi jangan bersumpah pada dewa atau Tuhan. Bersumpahlah pada setan. Ayo serahkan senjata mustika itu padaku sebelum aku kehilangan kesabaran. Ada suara Nyoka Gandring mengandung hawa ancaman. Singgarmanik terkesima sesaat. Dia menimbang-nimbang. Untuk mengikuti kemauan sepasang kobra dewata itu terlalu berat baginya. Sebaliknya, tidak mengikuti
berarti melawan yang pasti disusul dengan terjadinya bentrokan. Menghadapi sepasang kobra dewata yang terkenal hebat itu bukan satu hal yang mudah. Tiba-tiba, Nyoka Gandring mendengus. Matanya yang besar memandang garang pada Singgarmanik. Kedua kakinya merenggang, sedang sepasang tangannya yang tadi menekap di dada perlahan-lahan bergerak diturunkan. Kuhitung sampai 3. Jika tusuk kundai itu tidak juga kau serahkan, maka bersiaplah untuk mampus. Nyoka Gandring, dengar dulu keteranganku. 1. Nyoka Gandring mulai menghitung. Benda itu benar-benar tak ada padaku. 2. Aku bersumpah. 3. Singgarmanik bersurut mundur. Nyoka Gandring yang membentak luas lalu hantamkan tangan kanannya ke arah Singgarmanik. Serangkum angin deras datang menyambar. Singgarmanik cepat menyingkir seraya berseru. Antara aku dan kalian tak ada silang sengketa. Kenapa menyerang aku sejahat ini? Serangkum angin lagi menyapu ganas. Kali ini datang dari samping. Untuk kedua kalinya, Singgarmanik melompat dan berhasil selamatkan diri. Adikku, mari kita beri pelajaran pada pencuri penipu ini, seru Nyoka Gandring. Bersama Nyoka Putubayan, maka dia pun kembali menyerbu Singgarmanik. Menghadapi satu saja dari sepasang kobra dewata sudah merupakan hal yang sulit bagi Singgarmanik, apalagi melawan keduanya sekaligus. Apakah Singgarmanik bisa menghadapi sepasang kobra dewata? Adikku, mari kita beri pelajaran pada pencuri penipu ini, seru Nyoka Gandring. Bersama Nyoka Putubayan, maka dia pun kembali menyerbu Singgarmanik. Menghadapi satu saja dari sepasang kobra dewata sudah merupakan hal yang sulit bagi Singgarmanik, apalagi melawan keduanya sekaligus. Terpaksalah dia harus bertindak cepat dan hati-hati. Sekali salah gerakan atau salah langkah, tak ampun lagi, serangan lawan pasti akan mencelakakannya, bahkan mungkin membunuhnya. Sambil berkelebat mengelak, Singgarmanik tiada hentinya berteriak agar sepasang kobra dewata menghentikan serangannya. Tunggu dulu. Namun dua Brahmana berjubah hijau ini tidak ambil peduli. Malah mereka semakin memperhebat serangan masing-masing. Hingga setelah bertahan susah payah selama 8 jurus, Singgarmanik mulai tampak terdesak. 2 kali pukulan keras Nyoka Gandring bersarang di tubuh Singgarmanik. Lalu satu jotosan Nyoka Putubayan menghantam rusuknya pula. Singgarmanik tampak terhuyung-huyung. Keningnya mengkerenyit, menandakan dia tengah menahan rasa sakit yang amat sangat. Salah satu hantaman Nyoka Gandring tadi telah membuat tubuhnya terluka di bagian dalam. Jika dia bertahan terus, cepat atau lambat, maut pasti akan merenggut nyawanya. Karenanya, Singgarmanik sedapat mungkin berusaha mengintai kelengahan lawan agar dapat menerobos keluar dari kurungan mereka lalu melarikan diri. Singgarmanik lepaskan 2 pukulan tangan kosong yang dahsyat ke arah kedua lawannya. Lalu susul dengan serangan senjata rahasia. Sepasang kobra dewata melompat jauh untuk mengelakkan pukulan, sedang untuk menangkis serangan senjata rahasia, mereka kebutkan dengan jubah hijau masing-masing hingga senjata rahasia itu mental berantakan. Gerakan-gerakan lawan inilah yang memang ditunggu Singgarmanik. Melihat adanya kesempatan tanpa tunggu lebih lama, pencuri kelas kakap ini segera putar tubuh dan kabur. Namun sepasang kobra dewata bukan manusia-manusia kemarin sore. Dari gerakan yang dibuat lawan, mereka sudah maklum apa yang hendak direncanakan Singgarmanik. Karenanya, itu lawan ambil ancang-ancang untuk larikan diri. Nyoka Gandring dan Putubayan cepat berkelebat menghadang. Melihat dirinya dihadang begitu rupa hingga gagal kabur, dengan penasaran Singgarmanik lepaskan 1 pukulan ke batok kepala Nyoka Gandring. Sambil menengus, yang diserang menangkis dan balas menjotos.
Hah. Dua kepala beradu mengeluarkan suara keras. Singgar Manik terpekik. Tubuhnya terdorong sampai 4 langkah dan ketika diperhatikan, 3 jari tangan kanannya telah hancur. Di depannya, sebaliknya, Nyoka Gandring tegak sambil tolak pinggang dan menyeringai mengejek. Masih juga kau belum menyerahkan tusuk kundai itu, dengus Nyoka Gandring. Masa keparat, kalau kau mau benda itu, nih kau ambillah. Sambil berkata begitu, Singgar Manik mengkeruk ke balik pakaian. Sesaat kemudian, sebuah benda, yakni sebuah tusuk kundai dari perak berbentuk sederhana, berada dalam genggamannya. Dengan mengandalkan tusuk kundai ini sebagai senjata, dia pun menyerang Nyoka Putubayan. Sinar putih yang disertai angin panas menyembuh dari tusuk kundai. Nyatalah, benda yang biasanya menjadi hiasan di kepala perempuan itu bukan benda biasa, tetapi sebentuk senjata mustika sakti. Karena kesaktinya, inilah sepasang kobra dewata menginginkannya. Ingin merampas dari Singgar Manik yang mereka anggap sebagai pencuri dan penipu besar. Nyoka Putubayan yang sudah maklum kehebatan tusuk kundai itu, tak payah lagi cepat menyingkir sambil kebutkan lengan jubahnya. Sebaliknya, Singgar Manik tidak tinggal diam. Dia teruskan serangannya dengan membalikan mata tusuk kundai ke arah tangan lawan. Lengan jubah hijau Nyoka Putubayan robek besar, direnggut bagian ujung tusuk kundai. Nyoka Putubayan sendiri merasakan lengannya menjadi ngilu panas. Masih untung hanya lengan jubahnya saja yang robek. Jika daging tangannya sampai kena atau terluka oleh senjata itu yang kabarnya menyerap racun jahat, niscaya celakalah dirinya. Adikku, hati-hati, Nyoka Gandring memberi ingat. Bangsat pencuri senjata itu tak usah kita takutkan, tapi terhadap tusuk kundai itu kau harus waspada. Singgar Manik melihat kejirian lawan tertawa mengejek. Jika kalian sudah tahu kehebatan tusuk kundai ini, mengapa tidak lekas-lekas minggat dari sini? Apa kalian tunggu sampai benar-benar kena aku celakai? Singgar Manik, jangan kelewat sombong, teriak Nyoka Putubayan. Coba kau terima pukulanku ini. Habis berkata begitu, Nyoka Putubayan hantamkan tangan kanannya ke depan. Angin laksana badai menggebu-gebu ke arah Singgar Manik. Ketika merasa tubuhnya tergetar hebat, bahkan hampir roboh oleh angin pukulan lawan, Singgar Manik serta merta sapukan tusuk kundai yang dipegangnya ke depan. Hebat! Angin pukulan orang kedua dari sepasang kobra dewata itu musnah. Kejut Nyoka Putubayan bukan kepalang, juga kakaknya ketika menyaksikan kejadian itu. Pukulan yang barusan dilepaskannya adalah pukulan kobra sakti mematuk, merupakan salah satu pukulan simpanannya. Dia bersama kakaknya telah meyakini ilmu pukulan itu selama bertahun-tahun nyata sanggup dibikin punah oleh tusuk kundai kecil itu. Menyadari kehebatan tusuk kundai perak itu, semakin keraslah hasrat sepasang kobra dewata untuk memilikinya. Keduanya saling kedipkan mata memberi isyarat. Lalu, didahului dengan bentakan-bentakan nyaring, mereka menyerbu. Itu datang dari samping kiri, satunya lagi dari sebelah kanan. Singgar Manik hantamkan tusuk kundanya pada Nyoka Putubayan yang menyerang lebih dulu dan lebih dekat di hadapannya. Sebelum serangannya sampai, Brahmana dari Bali ini tahu-tahu sudah lenyap dari pemandangan. Bersama dengan itu, dari samping menderu angin pukulan kencang luar biasa. Sekali ini, kembali Singgar Manik rasakan tubuhnya tergoncang keras hingga roboh. Segera dia kiblatkan tusuk kundai perak ke samping. Namun, satu pukulan telak menghantam pergelangan tangan kanannya hingga tulang lengannya patah dan tusuk kundai yang tadi telah dipegangnya terlepas mental. Singgar Manik menjerit kesakitan.
Dia melompat untuk menyambar tusuk kuda yang mental di udara dengan tangan kiri. Namun tubuhnya segera terbanting ke belakang begitu satu jotosan melanda dadanya dengan keras. Lelaki ini memiliki ilmu meninggalkan tubuh yang tinggi. Dengan mengandalkan kepandaiannya, dia berjumpalitan dan cepat berdiri sambil pasang kuda-kuda baru. Namun dadanya sudah terlanjur sakit. Tenggorokannya terasa panas. Sesaat kemudian, darah kental mengalir keluar dari sela bibirnya. Memandang ke depan, dia lihat Nyoka Putubayan sudah berhasil menguasai tusuk undai perak itu. "Singgar Manik," kata Nyoka Putubayan. "Saya acungkan tusuk undai di tangan kanannya. Kami, sepasang kobra dewata, masih punya rasa kemanusiaan terhadapmu. Berlalulah dari hadapan kami sebelum kami berubah pikiran dan minta nyawamu." Singa Manik semburkan darah dan ludah dari mulutnya. "Sial, tunggu apa lagi? Kasih hidup malah menantang," hadik Nyoka Gandrik. Akankah Singa Manik akan meninggalkan tempat itu atau malah menantang kembali sepasang kobra dewata? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.